Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azrul Rayhani Sativa Damani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Islamisasi di Kabupaten Rokan Hilir Riau dan juga Islamisasi di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Simak penjelasan dari saya, jangan di-skip ya. Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya yakni Bagan Siapi-Api. Kota yang cukup besar dan juga sangat bersejarah, yang dulu juga dikenal sebagai kota terbesar penghasil ikan di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahannya berada di tengah-tengah kota Bagan Siapi-Api, tepatnya di Jalan Merdeka nomor 58. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 8.941 km persegi dan penduduknya yang berjumlah 349.771 jiwa. Nah, Rokan Hilir ini terbagi dalam 18 kecamatan dan 83 desa. Rokan Hilir ini dibentuk dari 3 kenegrian, yaitu Negeri Kubu, Negeri Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut pun dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Nah, distrik pertama yang didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada 1890 setelah Bagan Siapi-Api dibuka oleh pemukiman Tiongkok yang berkembang pesat. Nah, Belanda ini memindahkan pemerintahan yang kontrolirnya ke kota Bagan Siapi-Api pada 1901. Nah, Bagan Siapi-Api ini semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan juga pelabuhan yang terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan-pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga terjadinya Perang Dunia II. Itu telah usai. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir ini digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, bekas wilayah kewedanaan Bagan Siapi-Api terdiri atas Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bangko, serta Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan Sinembah. Kemudian pada 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibu kotanya Ujung Tanjung dan ibu kota sementaranya yakni Bagan Siapi-Api. Dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada 24 Juni 2008 resmilah ditetapkan Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota kabupaten dari Rokan Hilir. Setelah disahkan oleh DPR untuk menyetujui 12 rancangan undang-undang RUU atau pembentukan kabupaten atau kota dan juga RUU atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang telah disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna. Nah, setelah pembentukan Kecamatan Tanjung Medan pada 14 Februari 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, maka wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini dibelah menjadi 18 kecamatan, yakni Kecamatan Bangko, Sinaboy, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Tanah Putih, kemudian Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Pujut, Kecamatan Simpang Kanan, lalu Pasir Limau Kapas, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rantau Kopar, lalu Kecamatan Pekaitan, dan juga Kecamatan Kubu Babu Salam, Kecamatan Balai Jaya, Bagan Sinembah Rai, dan juga Tanjung Medan. Nah, wisata yang ada di Rokan Hilir ini yang sangat ikonik yakni ritual bakar tongkang. Ritual bakar tongkang ini merupakan wisata budaya yang sangat unggul di Provinsi Riau dan juga Kabupaten Rokan Hilir tentunya. Nah, ritual bakar tongkang ini telah menjadi wisata nasional bahkan wisata internasional. Kemudian ada juga wisata Pulau Jemur. Pulau Jemur ini merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Selat Malaka, tepatnya di tengah-tengah antara perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Nah, keindahan Pulau Jemur ini begitu sangat memukau. Nah, seperti itu profil singkat dari Kabupaten Rokan Hilir. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Islamisasi di Rokan Hilir.
Negeri-negeri di sepanjang Sungai Rokan di Riau ini umumnya mulai disebut-sebut setelah kerajaan Suwarnabumi runtuh pada abad ke-14 Masehi. Nah, negeri yang berada di bawah pengaruh kemudian melepaskan diri. Nah, negeri-negeri seperti Kandis, Aru, Lamuru, Rokan, Siak, Keritang, Tumihang atau Tamiang, Lahwas atau Padang Lawas, Belawan atau Deli, Kro Aceh, Siak, Kampar, Indragiri, dan Sungai Tamiang yang rata-rata ini berlokasi di pinggiran sungai yang bermuara ke Selat Melaka ini, mereka mulai bangkit ketika Suwarnabumi sedang sibuk-sibuknya berperang. Nah, kemudian pada masa ini daerah Rokan Hilir dikuasai oleh Kerajaan Rokan. Karena itu, peninggalan-peninggalan berupa reruntuhan Candi Sintong dan juga Candi Sendinginan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir merupakan peninggalan dari Kerajaan Rokan. Nah, Samudra Pasai yang menjadi negara makmur pada abad ke-14 dan juga ke-15 dan berperan dalam mengislamkan beberapa wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Rokan Hilir. Nah, kehadiran Portugis di Samudra menyebabkan banyak sekali ulama atau keluarga kerajaan ini hijrah meninggalkan Pasai menuju Rokan. Nah, pada masa inilah kemungkinan negeri-negeri di Rokan Hilir atau Riau umumnya mulai banyak menganut pengaruh-pengaruh dari agama Islam. Nah, tidak mengherankan bila sejak abad ke-15 kerajaan Rokan ini diperintah oleh seorang raja dari keturunan Sultan Sidi, saudara dari Sultan Suja, sebagaimana diutarakan dalam sejarah Melayu. Nah, Rokan kemudian menjadi negara bawahan Malaka yang berjaya pada abad ke-15. Nah, Sultan Mahmud Syah, Raja dari Malaka, mengawini putri dari Raja Rokan yang dijadikan raja perempuan atau permasyuri dari Malaka. Nah, setelah kerajaan Rokan yang ada di Pekaitan ini hancur, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Tanah Putih, Kerajaan Bangko, dan juga Kerajaan Kubu di wilayah Rokan Hilir. Nah, kerajaan inilah yang kemudian berada di bawah pengawasan kekuasaan Belanda pada abad ke-17. Nah, setelah terlebih dahulu mengusir Portugis dari Malaka pada 1641, nah, pihak Belanda juga membangun loji-loji di bandar-bandar penting di sepanjang muara Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan juga Sungai Siak, baik melalui perjanjian maupun dengan gencatan senjata. Ketika memasuki abad ke-18, Siak di bawah kekuasaan Raja Kecik mulai muncul menjadi kekuatan politik penting di wilayah Rokan dan juga sekitarnya. Nah, kerajaan Tanah Putih ini dan juga kerajaan Bangko dan Kubu sejak abad ke-18, mereka ini tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, untuk kembali memperkuat pengaruh Siak, maka Sultan Said Ali mempersunting salah satu putri dari kerajaan Tanah Putih. Nah, pada masa Sultan Siak ke-11, yakni Sultan Syarif Hasim, kerajaan Tanah Putih ini dijadikan bagian wilayah dan diperintah oleh seorang kepala negeri bergelar Datuk Setia Maharaja, dan daerahnya disebut negeri. Kemudian daerah Rokan Hulu, rajanya ini bergelar di Pertuan dan daerahnya ini disebut dengan Luhak. Nah, Islamisasi melalui golongan bangsawan atau raja-raja ini mempercepat perkembangan Islam di Rokan. Dari sudut pandang inilah sangat mungkin kerajaan Rokan Islam ini merupakan kelangsungan dari kerajaan Rokan Hindu-Buddha. Nah, adanya temuan arkeolog di Bagan Siapi-api di wilayah Batu Hampar yang pernah berdiri kerajaan Bangko, yang berdiri setelah runtuhnya kerajaan Pekaitan akibat dari serangan Portugis. Nah, setelah itu, aktivitas politik dan juga perdagangan di sepanjang aliran Sungai Rokan meredup selama beberapa abad. Nah, aktivitas perdagangan ini kembali muncul setelah berdirinya beberapa kerajaan di sepanjang aliran Sungai Rokan. Di daerah Rokan Hulu muncul kerajaan Rambah, yakni berpusat di Pasir Pengarayan. Kemudian ada kerajaan Tambosai yang berpusat di Dalu-Dalu. Lalu ada kerajaan Kepenuhan yang berpusat di Kota Tengah. Dan ada kerajaan Rokan 4 Koto yang berpusat di Rokan 4 Koto, dan juga kerajaan Kunto Darussalam yang berpusat di Kota Lama. Nah, sementara di Rokan Hilir muncul 3 kerajaan, yakni kerajaan Kubu yang berpusat di Teluk Merbau, ada juga kerajaan Tanah Putih yang berpusat di Tanah Putih,
dan Kerajaan Bangko yang berpusat di Bantayan. Nah, jadi sejak masa itulah Islam ini mulai masuk ke Rokan, dan kedatangan Syarif Ali ke Batu Hampar ini bukanlah mewakili golongan dari penyebar agama Islam yang pertama yang ada di Rokan Hilir. Nah, tetapi beliau ini melanjutkan dakwah Islam di Batu Hampar yang kemungkinan ini masyarakatnya ini masih kuat menganut ajaran dari agama Hindu atau Buddha, dan adanya temuan candi di tepi Sungai Rokan kanan. Reruntuhan bangunan bata ini ditemukan di tepi desa Sintong yang berbatasan dengan hutan dan juga semak belukar. Nah, situs ini berada di desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Reruntuhan bangunan Candi Sintong ini baru ditemukan pada 1973 oleh tim gabungan dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional dan The University Pennsylvania Museum yang melakukan ekspedisi di Sumatera. Nah, tim ini tidak sampai ke lokasi situs karena terkendala jalan yang rusak dan susah untuk dilalui. Reruntuhan bangunan Candi Sintong. Pada reruntuhan bangunan yang pertama yang berdenah bujur sangkar dengan ukuran 5,30 x 5,30 meter. Nah, bagian yang tersisi di sisi timur laut dan sudut utara. Sudut barat daya dan sudut tenggara. Nah, tinggi bangunan ini hanya tersisa 0,55 meter dan tidak ditemukan indikator tangga yang ditandai dengan bangunan penampilan di reruntuhan ini. Nah, reruntuhan bangunan yang kedua ini 4 meter di tenggara reruntuhan bangunan yang pertama. Nah, reruntuhan ini sangat rusak keadaannya saat ditemukan. Bagian yang tersisa ini hanya di sisi timur laut, sedikit sisi tenggara, dan sedikit sisi di barat daya. Nah, dari bagian yang tersisa ini dapat diketahui bentuk dan ukuran denahnya. Denahnya ini bujur sangkar dengan ukuran 5,10 dikali 5,10 meter dan tingginya tersisa hanya 0,6 meter saja. Nah, kedua bangunan ini hanya tinggal bagian kaki bangunannya saja yang terdiri dari 7 sampai 9 lapis bata. Dindingnya ini rata tanpa hiasan pelipit. Nah, dari bentuk denahnya dan kedalaman fondasinya diduga bangunannya ini tidak tinggi. Bentuknya ini seperti bangunan mandapa yang tidak mempunyai tubuh bangunan. Nah, bisa jadi bangunan tersebut adalah lapi dari stupa. Nah, bata dari Candi Sintong ini berbeda dengan bata pada candi-candi pada umumnya. Di sini batanya ini terbuat dari batu padas yang berbeda dengan candi yang berada di Kampar, yaitu Candi Muaratakus contohnya, menggunakan bata berwarna merah. Nah, hampir seluruh bata ini keadaannya pecah. Di bagian permukaan bata ada lekukan garis lurus dan juga melengkung, dibuat dengan jari tangan pada saat bata ini masih basah. Ditemukan juga hiasan kepala naga dan giwang yang dipakai sebagai petunjuk pertanggalan yang berasal dari periode Majapahit pada abad ke-14 Masehi. 8 km sebelum Candi Sintong, di Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ini ditemukan pula reruntuhan candi yang disebut dengan Candi Sedinginan. Nah, lokasi situs ini di daerah aliran Sungai Rokan. Candi ini ada di sisi tebing bukit di belakang rumah penduduk. Nah, menurut keterangan penduduk, waktu ditemukannya candi ini masih ada sisi bangunan yang setinggi 1 meter. Nah, tetapi saat ini yang tersisa hanyalah semak belukar saja. Nah, sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai Islamisasi di Tanah Putih, Tanjung Melawan. Nah, sisi batiniah Rokan Hilir dan kisah seorang syekh. Rokan Hilir ini merupakan sebuah kabupaten yang sangat kaya, bukan dari sisi materinya saja, tetapi jiwanya. Tengok saja budayanya, kulinernya, seninya, sastra, dan juga tunjuk ajarnya. Dari aspek kekayaan yang disebut oleh pemerintah dengan sumber daya manusia untuk membedakan dengan sumber daya alam ini, Rokan Hilir ini memang dari dulu sungguhlah mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang sangat besar. Bisa jadi Rokan Hilir ini tetap menunjukkan jati dirinya karena aspek yang satu ini, bukan ikannya, bukan kelapa sawitnya, bukan juga karena minyak-minyak mentahnya, tetapi dari sisi sejarahnya. Tetapi sisi batiniah sebuah kabupaten yang berhadapan dengan Selat Malaka ini
terlalu jauh kita kesampingkan. Kita hanya mengenal Rokan Hilir dengan ikannya yang banyak, atau Rokan Hilir yang hanya identik dengan ritual bakar tongkangnya saja, dengan makanan khas yakni kacang pukulnya. Nah, pada kekuatan batiniahnya atau sisi filosofis sebuah daerah, atau sederhananya saja, budaya suatu tempat ini adalah power bagi keberlangsungan hidup manusia-manusianya. Nah, sebagai misalnya di Jawa itu besar karena ajaran-ajaran leluhur mereka. Di Jawa kita tahu adanya Wali Songo, Syekh Siti Jenar, lalu ada Ronggo Warsito, ada Empu Prapanca. Ini dari sisi tokohnya saja. Sementara ajaran-ajaran besar yang mempengaruhi tindak tanduk orang Jawa tak lain adalah dua kitab yang sangat populer, yakni Ramayana dan juga Mahabharata. Di Sulawesi juga tentu demikian. Orang Sulawesi pasti tidak lepas dari kitab sastra Ila Galilo. Nah, demikian pun Rokan Hilir yang mendiami tanah Melayu ini. Rokan Hilir hadir, dimunculkan dan dibekali oleh Tuhan dengan ajaran-ajaran leluhur, nilai-nilai filosofis, juga ritual, seni dan budayanya, dan orang-orang besar yang merubah peradaban tepian Sungai Rokan ini. Nah, salah satu tokoh besar di Kabupaten Rokan Hilir yang dijuluki dengan Negeri Seribu Kubah ini adalah Syekh Zainuddin. Dialah ulama besar yang mempunyai kontribusi besar di wilayah tepian Sungai Rokan ini. Beliau ini menjelajahi dari hulu ke hilir dalam rangka menyebarkan kebaikan di masa itu. Sebagian dari kita mungkin tidak mengetahui tokoh besar dari tanah Melayu ini. Sama tidak tahunya kita dengan ulama-ulama moncer lainnya, misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan, kemudian Syekh Burhanuddin, yang keduanya ini berdakwah dan memberikan sumbangsih di wilayah Rokan Hilir dan juga Kampar. Atau lainnya yang ada di Indragiri Hilir, ada Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Indragiri, yang makam beliau ini bisa kita ziarahi di Sampat Indragiri. Nah, memang tidak banyak literatur yang menyuguhkan informasi tentang Syekh Zainuddin ini. Namun, yang pasti kita dapat mendatangi makamnya jika kita pergi ke Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Rokan Hilir. Di hari-hari besar Islam misalnya, maka kita akan temui keramaian di sekitar makam orang suci yang banyak karomahnya ini. Ya, para peziarah dari berbagai penjuru dari Riau maupun dari luar Riau, mereka berdatangan ke Rokan Hilir, tepatnya di Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, untuk berziarah ke makam Syekh Zainuddin ini. Mereka datang untuk berdoa dan juga dengan tujuan yang lain, yakni untuk membasuh muka di gentong yang besar. Di gentong besar yang konon air dari gentong besar ini bisa menghilangkan segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Masa hidup Syekh Zainuddin ini diperkirakan sejaman dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, yakni 1811 sampai 1926. Karena dari berbagai literatur, anak Syekh Zainuddin ini dijadikan istri oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Nama anak Syekh Zainuddin ini adalah Maryam. Yang jelas diperkirakan Syekh Zainuddin meninggal sekitaran tahun 1353 Hijriah. Lalu, makam Syekh Zainuddin Rokan di Tanah Putih, Tanjung Melawan ini menjadi wisata religi di Rokan Hilir. Kita berbicara mengenai Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin ini belajar tarikat Al-Jabal Ali Kubis di Mekah. Kemudian ia beramal sendiri. Doa-doanya sering sekali makbul, sehingga beliau tidak hanya dikenal berwibawa saja dan juga dihormati di kampung-kampung sekitaran Tanah Putih, tetapi hingga ke hilir dan juga ke hulu Sungai Rokan, sampai juga ke Pasir Pangarayan. Nah, makam Tuan Syekh Zainuddin ini terletak di Tanah Putih, Tanjung Melawan, yang bersebelahan dengan Masjid Raya An-Nur, Tanah Putih, Tanjung Melawan. Nah, di makam tersebut terdapat tampayan atau orang Tanah Putih bilang take, yang berisi air yang tak pernah habis-habis walau sering diambil oleh para peziarah di makam tersebut. Nah, konon air ini
dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang kita derita. Nah, sampai saat ini makam Syekh Tuanku Zainuddin masih ramai diziarahi oleh orang-orang dari berbagai penjuru, terutama pada hari Jumat dan juga pada hari-hari besar Islam. Beliau ini adalah pelaku hidup suluk yang tak pernah henti-hentinya untuk menyebarkan kebaikan kepada umat. Dan tarekat yang ia ajarkan yakni tarekat Naqsabandiyah. Nah, berkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau ini diberi keistimewaan seperti orang-orang suci lainnya. Kelebihan yang disebut karomah ini selalu melekat pada beliau. Menurut cerita sebagian orang Rokan Hilir yang pernah saya dengar, Syekh ini diperkirakan pernah menjinakkan buaya-buaya yang ganas di Sungai Rokan. Nah, Syekh Zainuddin ini begitu disanjung di daerah Tanah Putih Rokan Hilir. Begitu berkah ilmu yang beliau miliki. Maklumlah, di masa itu orang-orang ini mempunyai tradisi belajar yang sangat kuat. Kehausan akan ilmu-ilmu pengetahuan merasuki setiap tokoh di masa lampau. Nah, mereka ini serius sekali dalam mencari ilmu pengetahuan di tengah sulitnya transportasi zaman dahulu. Lalu ada pula kesulitan alat komunikasi yang sangat terbatas dan bisa dikatakan itu belum canggih. Tetapi mereka mampu menjelajahi dunia demi memperbanyak ilmunya. Nah, itulah gigihnya orang dulu yang perlu kita tiru. Seperti Syekh Zainuddin ini, demi mencari ilmu pengetahuan untuk memperkaya keilmuannya, ia menjelajahi seluk-beluk ilmu pengetahuan hingga ke negeri Mekah. Nah, seperti itulah Islamisasi di Tanah Putih Tanjung Melawan yang dibawa oleh Syekh Zainuddin. Kita juga bisa berziarah ke makam Syekh Zainuddin ini. Ini makamnya terletak di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan yang berdekatan dengan Masjid Raya An-Nur di Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Seperti itulah islamisasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan juga islamisasi di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang dibawa oleh Syekh Zainuddin. Sekian perjumpaan kita pada kali ini. Simak video saya selanjutnya. Semoga mendapatkan pengajaran dari video-video yang telah saya sajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.